Before we start our lesson. Waka. Ananta jangan dulu Ananta, mem dulu ya. Ya, mem. Ini kita rekam ya. Siap, mem. Kita masukin YouTube channel. Wih. Keep along dong. Ya. Oh. Oke. Oke. Ya, nggak jadi direkam. Kok ngerti Barat? Aku orang alien. Oh iya, betul. Siti Randa Manik siapa? Ibu itu loh. Dua kali anak ini. Oh, ibu. Bu. Ini SD swasta dulu nih. Kawan mem, guru bahasa Inggris juga. Dah. Kawan. Aw. Mem, kok ada orang Korea masuk di sini, mem? Oh, Nichan. Oke, stop. Oke, kita mulai. Ya. Oke, good morning, class. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Kau ta? Stop. Jangan lagi ini ya, jangan lagi engkel-engkelan ya. Kemana nih yang ini? Bentar ya. Good morning, class. Good morning, mem. Good morning, ma'am. How are you today? Fine. I'm fine, thank you. And you, mem? Well, thank you. I'm happy. Student semuanya yang ganteng juga banyak gitu kata tadi kita ganteng. Oke. Suara mem kedengaran jelas? Jelas, mem. Ya, gambarnya kelihatan? Kelihatan, mem. Good, very good. Oke, sekarang kita baca. We will pray. Ananta, please lead our praying. Before we start our lesson, let's pray together. Finish. Thank you, Ananta. Okay. Sebelumnya, I want to check your absence, your presence. Mem mau cek dulu kehadirannya ya. Jadi yang hadir di sini, mem rekam ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 13, ada. Oke, ini bagus. Ya, akhirnya ada juga 15. Baik. Thank you for your attendance today. Terima kasih kehadirannya hari ini. Jadi absen yang lengkap lagi tetap diisikan di dalam grup ya. Your presence in your group.
Oke, sekarang aturannya adalah untuk pembelajaran kita kali ini adalah 2 kali 30 menit. Jadi kita ada 2 pertemuan selama 60 menit ke depan. Maka diharapkan siswa-siswi semuanya aktif untuk mengikuti pembelajaran sampai berakhirnya jam pelajaran, gitu ya. Jadi untuk melihat kedisiplinannya nanti MEM akan melakukan penilaian sikap selama ini sekedar untuk memotivasi kalian saja. Kalian tahu tidak pernah mantan Presiden Amerika Serikat pernah mengatakan begini. Saya diberi waktu 6 jam untuk menebang sebuah pohon, maka saya akan menggunakan 4 jam untuk mengasah kapaknya. Saya ulang, jika saya diberi waktu 6 jam untuk menebang sebuah pohon, maka saya akan menggunakan 4 jam untuk mengasah kapaknya. Kalau dihubungkan dengan kalian apa? Hubungannya adalah persiapan yang baik adalah kunci keberhasilan, tanpa persiapan yang ada adalah kegagalan. Jadi kalau kalian mau melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, jika ada tujuannya, maka harus lebih banyak daripada actionnya. Itu sebabnya kalau misalnya kalian ada tes di terakhir, kalian selama sekolah 3 tahun sekolahnya, ujiannya pada saat kalau kadang-kadang kita sebut ada UN, ada final test dan sebagainya. Persiapannya lebih banyak gitu ya. Jadi kalian hafal-hafalkan dari sekarang, persiapan yang baik adalah kunci keberhasilan. Jadi tadi mengasah kapak itu adalah masa persiapan, masa menyiapkan segala sesuatu. Ribuan kilometer dimulai dari langkah pertama, dan langkah pertama itu adalah tekad, ingin. Jadi kalau kalian misalnya punya keinginan yang kuat, maka kalian pasti sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan tahu kemana arah tujuan yang akan kalian capai. Itu ya. Sekarang Mem mau tahu dulu, kan kemarin kita sudah belajar apa? Our last topic about invitation, ya. Invitation sebelumnya itu kita sudah membahas tentang rapat, ya. Kita akan membahas kembali tentang membuat undangan di tempat bekerja, ya. Membuat undangan di tempat bekerja. Namun tetap Mem kasih kalian Mem kasih ke grup nanti ada 3 sumber, Mem kasih tetap contoh di video nanti Mem kasih tentang wedding. Kemudian di WA group Mem kasih contoh undangan di tempat bekerja, dan Mem kasih juga undangan ulang tahun. Kenapa kalian perhatikan nanti ya, kalian amati. Sekarang tugas kalian adalah mengamati ke grup seperti biasa. Kita kalau mengamati berarti ada tugas kelompok yang harus kalian kerjakan. Bisa ya? Yang harus kalian kerjakan nantinya. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah belajar ini kalian diharapkan bisa membuat surat undangan sendiri, gitu ya. Kita buat surat undangan sendiri, terutama tugas terakhirnya nanti diharapkan one by one of you bisa membuat surat undangan tentang apa? Undangan di tempat bekerja. Oke, sekarang dulu ya.
Kelihatan belum ya? Kelihatan belum? Kelihatan, ma'am. Kelihatan, Ma'am. Oh, lihat video. Sekarang yang kalian amati adalah sekarang kalian masuk ke dalam grup. Grupnya sudah masing-masing kemarin yang bagi ya. Masuk ke dalam grup, dicek lagi grupnya. Ini tidak kita hentikan. Buat ada LK-nya di WA group. Artikel yang harus kalian perhatikan. Coba diperhatikan. Ada LK yang harus kalian perhatikan. Kerjakan sebentar ya, Mem tunggu. Coba cek WA grupnya. Mem kasih waktu 10 menit. Bisa ya? Kenapa pada tegang semua ini hari ini? Ngumpul di grupnya per orang kan, Mem? Grup masing-masing yang kan sudah ada grup kecil-kecil kan? Yang membagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kembali ke kelompok kecil masing-masing. Tapi mem, kalau misalnya cuma saya sendiri yang ada gimana mem? Saya sendiri aja nggak usah dari grup. Mute sendiri tuh, mem. Iya mem, commute mem. Kalau temannya tidak hadir, berarti ya udah sendiri aja. Jadi yang menilai nanti yang sendirian aja, ya. Yang aktif sendiri nggak apa-apa. Oke mem. Kita tidak bisa lagi bergantung kepada orang lain. Kalau misalnya temannya tidak mau ini, ya kita yang harus yang paling aktif nanti tentu usahakan semua teman bisa berdiskusi, gitu ya. Si mem. Ya. Miawel.
Mem, Ya, Nanta. Siapa tadi? Nanta. coba ulang sekali lagi tugasnya, Mem, yang mau didiskusikan. Coba ke grup. Mem ada kirim LK, lembar kerja. Ah, Mem klasik kalian. Bentar ya. Mem kirim LK. Coba dibuka, itu ada dokumen Mem kirimkan. Nampak? Kalian kerjakan yang worksheet yang pertama, mengamati artikel, mengamati video yang Mem kirim di grup. Kan jadi 2 nanti ya, jadi 3. Jadi ada 3 sumber. Video yang Mem kasih dari presentasi. Dan yang ketiga, kalian mengamati artikel yang Mem kirim di grup. Sudah? Kemudian ada LK yang harus kalian kerjakan. Mem kirim lagi ya, bagi yang nggak tahu yang mana LK-nya. Ya, itu yang pilihan ganda dikerjakan ya. Kan tugasnya. udah, Mem, udah. Mem, yang student organization itu memang nggak ada jawabannya ya, Mem? Mem, Halo, ya, sorry mute Mas tadi. Maaf, kerjainnya di mana katanya? kerjakan di buku catatannya. Oh, oke, Mem. Sekarang bukan itu kan terkait pengetahuan. LK itu terkait pengetahuan supaya nambah pengetahuan kalian tentang invitation. Yang meminta nanti adalah kalian melaporkan hasil pengumpulan diskusi itu bagaimana. Lalu kalian membandingkan informasi dari tiga sumber tadi yang Mem kasih. Mem kasihkan video, ya. Baru yang link YouTube-nya masih lihat yang Mem kasih barusan. Apa yang bisa kalian dapat dari situ? Ya.
Oke, sekarang silahkan yang menkirim di WA grup.
Oke, finish ya. Halo? Halo? Hello, ma'am. Ya. Oke, yang kalian kerjakan untuk di LKPD tadi, yang kalian kerjakan untuk yang pilihan ABCD tadi, yang LK, itu dibuatkan di buku catatannya. Sekarang kita lihat dulu, Mem mau tahu dulu hasil laporan untuk what is your result. I want to know what is your result about your discussion. Who will I'm sorry, to inform the result of the discussion. Yuk. Apa yang didapat dari yang pengamatan tadi? Formal invitation itu terdiri dari undangan seperti grand opening, soft opening, dan sebagainya, Mem. Itu formal invitation. Kemudian, apalagi yang Ananta dapat? Tadi saya cuma sampai penjelasan di menit ke 2:30, Mem. Oke. Menurut Ananta, what is invitation? Siapa bisa menyampaikan what is invitation? Silver, apa itu? Bahasa Indonesia invitation apa? Undangan, Mem. Undangan. Oke, invitation itu. Oke, sekarang kita lihat dulu. Dari yang kalian baca, ada kan tadi artikel Mem Kak kirim juga. What is the result of your discussion? What is about invitation actually? Like to say something? Oh, yang kesimpulan tadi, Mem? Ya, kesimpulan dari yang tadi apalah yang bisa Depi dapat tentang invitation? What we is that we can know and understand the meaning of invitation, sample of invitation, purpose of invitation, and structure of invitation. And from the YouTube video, we can know and understand an example of the correct invitation, namely is birthday party invitation and wedding invitation. Thank you. Oke, very good. Jadi, ya, itu benar sekali. Jadi tadi kan sudah bisa melihat kan yang mana formal invitation, mana informal invitation, kemudian kalian juga sudah bisa melihat cara membuatnya, ya, tentang formal invitation. Jadi salah satunya yang kalian lihat contoh tadi adalah membuat undangan yang kita fokuskan adalah undangan dari tempat, ya. Nah, coba kalian sekarang diskusikan kembali membuat undangan bekerja, tempat bekerja. Mem kasih waktu 5 menit karena kan sebelumnya sebenarnya sudah kalian kerjakan, ya. Sudah punya undangan tempat bekerja, cari kerja. Nah, undangan tempat bekerja kalian tadi itu yang akan kalian presentasikan di kelas ini, ya. Kemudian nanti ditampilkan di WA Story. Hasil yang kalian kerjakan itu kalian tampilkan di WA Story, lalu screenshot grup. Kayak biasa, pekerjaannya dibuatkan di WA Story-nya,
Kemudian screenshot kirim ke WA group. Kalau ini enggak, masing-masing. Tapi bisa diskusi sama Ini buat kelompoknya. per kelompok, Mem. Oh. Oke, Mem. Finish. Finish. Hasilnya sudah ya. Laptop bisa presentasi. Tadi pakai laptop. Nah, entah.
Barat, ma'am. Samuel. Samuel Barat. Samuel tadi pakai ini. Ma'am. Malah takut dia. Presentasi. Kalian bisa presentasi dari handphone? Kirimkan contoh yang sudah kalian buat tadi. Sudah ke grup ya? Oke, cek dulu ya. Udah dikirim ya ke grup? Oke, sudah masing-masing sudah buat di grup, Mem sudah cek. Nah, sekarang kita lihat dulu apakah hasil pekerjaan kalian itu sudah benar atau tidak. Coba dicek masing-masing dulu. Mem jelaskan sedikit tentang invitation-nya kembali ya, supaya kalian bisa mengecek apakah pekerjaan yang kalian buat atau belum ya. Nah, sekarang kita belajar tentang invitation. Jadi, invitation itu adalah undangan, ya kan? You are invited, itu artinya berarti kamu. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita tadi adalah dari teks undangan resmi dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur-unsur kebahasaan dengan penerapan scientific approach. Adalah apabila nilainya minimal 70. Siapa yang bisa menjelaskan what is definition of An definition, an invitation is a request, whether spoken or writing, to participate Okay, or very present good. or take part in What is the specific event. purpose of invitation? Apa tujuannya? Someone. Invite someone attending an event. To invite Oke, someone siapa yang attending bisa an menyebutkan event. what is generic structure-nya? Invitee to body of invitation, yaitu occasion, day or date, time, place or venue, and three inviter. Very good. Jadi, what is the meaning of invitee? Of invitee. Siapa yang diundang? Siapa yang diundang? So, generic structure-nya itu harus ada invitee. Siapa yang diundang? Body on invitation harus ada isi undangannya. Jadi kan lagi tadi isi undangannya sudah ada belum? Occasion. Occasion is menyatakan acara. Birthday, wedding, anniversary, graduation, dinner, etc. gitu ya. So, in your invitation, it should have day or date. Harus ada hari dan tanggalnya. Mungkin undang, coba itu di unmute dulu. Dua suaranya double. Jadi kan kalau kita mengundang orang, harus ada hari atau tanggalnya. Nggak mungkin kita undang, datang ya ke pesta saya. Kapan? Tidak ada hari. Ya kapan-kapan orang datangnya ya kan. Oke, kemudian waktu. Waktunya kapan? Gitu. By the time. And then the last one is you should write the place or the venue. Harus ada tempatnya. Akhir adalah inviter. Siapa yang? Oke ya. Alright, we will see the format of layout. Siapa yang bisa menjelaskan tentang format of layout? Ada yang bisa menjelaskan? Layout.
kalau nggak ada ya, ini ya. Format of layout itu adalah addresses of the addresser and the addressee. Jadi harus ada di situ alamat pengirim dan penerimanya. Kemudian harus ada salutation, salam, dear Ani, dear Tika. Jadi harus ada menyapanya, salutation namanya, salam. Setelah itu baru masuk body atau isinya. The invitation is and by who it is given. Oke, jadi nyatakan kalau membuat isinya itu harus dikasih untuk siapa undangan itu, oleh siapa undangan itu diberikan gitu. Then you have to write reasons of invitation. Harus dikasih tahu alasan orang mengundang itu ngapain gitu. So, if you want to invite someone, ada alasannya. Apakah mau diundang rapat, atau diundang mengadakan kegiatan reuni atau apa saja. So, you have to write reasons of invitation. Harus ditulis alasan mengundang, gitu ya. And then, you have to write day or date. Harus ada hari dan tanggalnya. Cek lagi hasil kerja kalian, apakah sudah ada hari dan tanggalnya? Berarti pekerjaan sudah benar. And then next, you have to give the time. Waktunya, apakah ada waktu khusus? Apakah kalau rapat? Tempat diadakan acaranya. Datangnya rapat ke perusahaan kita. Di mana tempat rapatnya? Harus jelas. You have to write place or venue. Okay? And then ada yang terakhir ini optional ya. RSVP. RSVP. Ini adalah untuk mengkonfirmasi kehadiran. Kita undang pejabat dan kita mengharapkan kehadirannya, maka kita buatkan RSVP. Jadi di situ kita meminta konfirmasi apakah orang tersebut bisa hadir atau tidak untuk kita bisa menyesuaikan acara yang berikutnya, gitu. Ya, oke. Yang terakhir adalah signature. Signature itu adalah siapa pengundangnya, gitu. Oke ya. Nah, tadi yang dibilang Ananta sudah benar, tapi meluruskan sedikit lagi ya. Jadi, so types of invitation ada yang formal, informal. Suara Mem masih kedengaran? Masih, Mem. Masih ya. Jadi tadi seperti Ananta yang type of invitation, ya benar. Nah, Mem jelaskan sedikit. Invitation itu ada yang formal, ada yang informal, gitu. Jadi yang formal itu ada yang school event, corporate event, organizational event, institutional event, government agenda. School event apa? What's the meaning of school event? Acara sekolah. Sekolah. Okay, very good. Oke, kemudian corporate event. What's the meaning of corporate event? Corporate itu apa? Ayo, cek kamusnya. Acara perusahaan. Oke, benar. Very good, Devi. Acara perusahaan. Devi apa tadi? Organizational event. What is the meaning of organizational event? Acara organisasi. Acara organisasi. And then institutional event. Institusi. Lembaga. Lembaga. Oke, very good. Government agenda.
Gubernur. Government. What is government? Agenda pemerintah. Buat agenda pemerintah. Jadi itu yang bagian yang formal. Kemudian yang bagian informal adalah ada birthday, family gathering. Itu ya. Nah, ini contoh yang sederhana, tapi ini belum lengkap, ini tidak benar. Jadi yang benar tadi yang sudah kirim ke contoh tadi ke grup WA grup ya. Ini apanya yang kurang? Coba kita lihat. Siapa yang tahu di sini apa yang kurang dari undangan ini? Ayo dianalisis dulu contoh ini. Sari, apa yang kurang dari sini? Dari undangan ini? Iya, tidak ada pengundangnya. Benar. Undangan apa? Birthday party. Birthday party. Oke. Fokus kita sekarang adalah membuat undangan di tempat bekerja. Ya. Jadi kan kita lihat tadi kalian sudah ada yang nge-lag ya kayak suaranya ya. Tadi sudah mengumpulkan tugas masing-masing di sekarang siapa yang bisa memberi kesimpulan? Samuel kita barat. Nanti si Hotong ini Samuel apa? Langsung mati kameranya. Who will make the conclusion? Devi? Apa itu invitation? Dinval, is there any question about invitation? Well, Yes, ma'am. is there any question about invitation? No, ma'am. Do you understand how to No. make it? Yes. Very good. Do you understand how to make invitation? Well, Everything huh? Everything all right. All right. Okay, very good. Ya, sekarang kalian sudah tadi meminta untuk menampilkan tugas masing-masing yang kalian kerjakan, tugas membuat undangan tempat bekerja di WA Story, ya. Lalu screenshot, kirim ke grup ya, biar bisa ditampilkan. Sekarang kita refleksi dulu ya. Kita refleksi dulu. Refleksi itu adalah kegiatan penutup kita. Ini kita sudah berakhir. Sebentar lagi yang beragama Kristen akan segera ada kuis ya. Jadi biar kita tutup dulu. Ayo. Bentar ya. Devi. Siapa yang bisa membuatkan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, who can make the conclusion? Ayo. Siapa yang bisa buat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Samuel Barat. Ambil barat nih. Cek. Devi, ayo Devi lagi lah, Devi aja kalian. Yeah, ma'am. Yang ini. Ya, But we can learn Devi lagi.
from the material is that we can know and understand the meaning of invitation, sample of invitation, purpose of invitation, structure of invitation. And from the YouTube video, we can know and understand an example of the correct invitation, namely is birthday party, wedding invitation. Okay, very good. Thank you, Desi. Kan? Oke, yang dibuat Devi sudah lengkap ya, gitu aja. Tuh. Yang buat Devi udah lengkap, gitulah. Pokoknya keluar dulu suara Samuel, jangan sembunyi-sembunyi aja. Oke ya, ya terima kasih, thank you. Membuatkan kesimpulannya. Selanjutnya, oke, dari yang lain. Ada usul tidak untuk agar pembelajaran kita ini supaya berjalan lebih baik lagi gimana? Apa usulnya? Ada usul? Biasanya Samuel rajin kali muncul, tapi hari ini tutup kamera dia, takut kali ditanya. Hilang semuanya. Kenapa kalian sangat serius hari ini? Ketularan dengan Ada usul Samuel? Oke, maksa kali Mem. Kalau nggak ada usulnya, berarti dianggap sudah tidak ada yang ini ya. Maksudnya, mudah-mudahan pembelajaran kita ini sudah cukup baik. Ke depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita melalui aplikasi Sigum ya. Nanti, nah di situ nanti Mem kirimkan materinya. Untuk kuisnya juga akan Mem kirimkan evaluasinya melalui aplikasi Sigum. Itu ya. Jangan lupa tugas kita adalah membuat untuk yang di Google Form. Mem belum kirimkan linknya, belum kirim link Google Formnya. Mem akan Mem kirimkan link Google Formnya. Kalian kumpulkan ke situ adalah tugas membuat surat undangan resmi tentang tempat bekerja. Itu ya, tempat bekerja. Untuk minggu depan, topik kita tidak invitation lagi ya. Kita sudah masuk ke topik baru. Persiapkan untuk belajar ke topik baru selanjutnya. Lihat di bukunya, kita akan belajar apa. Jadi seperti Mem bilang di awal tadi, persiapan yang baik adalah kunci keberhasilan. Tanpa persiapan, kegagalan. Jadi untuk mengevaluasi, mengevaluasi pembelajaran kita kali ini, sebelumnya lebih aktif daripada hari ini. Nggak tahu kenapa kalian mungkin karena berpikir sebentar lagi akan ada kuis, ada ujian untuk pelajaran selanjutnya. Jadi tampak lebih serius hari ini ya. Jadi nggak apa-apa, ujian itu akan bisa kalian ikuti. Selama sebelumnya kalian sudah melakukan persiapan dengan baik. Okay, thank you very much for your attention. I'm very happy to see you all. Thank you very much. Thank you very much for your attention. See you next. Bye. Bye. Okay, thank you. Sange. Thank you Tari, thank you Gita, thank you Dinkel, thank you Desi, thank you Samuel. Ini siapa yang tulisan Cina? Tapi nggak tahu siapa dia. orang Korea dari mana ini, Mem? Iya, orang Korea. Oke. Ada orang Korea. Ya, ini sudah berhenti rekamannya. Kalian bebas mau ngobrol, silahkan. Oke, Mem. Loh, udah keluar orang Korea tadi. Aduh. Orang Korea udah keluar. Aku mau jumpa yang tadi. mau kuis? Nanta, kuis Iya, kalian? Mem. Iya, Mem, Izin kami mau keluar kuis ya, ya, Mem. Mem. Mau kuis, Mem. Ya, izin keluar. Mem. See you, Bye. bye-bye. Iya, Mem. Bye-bye, Mem.